Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik untuk kelas 2, masih di tema 3, tugasku sehari-hari, dan kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan kita akan belajar di pembelajaran yang pertama. Ayo kita amati gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya ya. Jadi nama sekolah mereka adalah SDN Nusantara 01. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan di kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahannya berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Nah, jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya, dan semua siswa bertugas untuk menjaga dan merawat sekolah. Nah, bagaimana dengan kalian? Di mana sih kita bersekolah? Ya, kita bersekolah di SDIT Al-Mustaqim Tarakan. Jadi, kita sebagai warga sekolah harus menjaga dan merawat sekolah kita ya. Caranya seperti apa? Nah, caranya dengan membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret meja ataupun merusak meja dan kursi yang ada di sekolah, dan juga lain sebagainya. Sekarang ayo kita amati lagi gambar berikut ini ya. Jadi ini adalah gambar SD Nusantara 01 di mana Edo dan teman-temannya bersekolah. Nah, SD Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara. Sebelah kanan dan sebelah kirinya itu terletak sawah. Sedangkan di seberang SD Nusantara 01 ini ada rumah warga, toko, tempat fotokopi, puskesmas, dan juga ada balai kelurahan. Nah, karena ini saling berhadapan ya, maka letak kanan dan kirinya juga akan berbeda, atau kebalikannya. Jadi kalau ke arah sini itu, untuk gambar yang di atas ini adalah kanan, berarti untuk denah yang di bawah ini sebelah kiri, karena letaknya ini berhadapan. Denah adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah itu biasa terdapat arah mata angin. Nah, arah mata angin itu biasa digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas ya. Jadi kompas selalu menunjuk ke arah utara dan juga selatan. Nah, ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah. Dan ini adalah arah mata angin ya. Jadi arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut.
Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih ya. Coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di halaman 46 sampai 47. Nah, jadi di sini ada 10 soal terkait dengan denah dan teks bacaan yang ada di halaman 45. Jadi kalian silakan perhatikan kembali denah yang tadi, denah sekolah SDN Nusantara 01, dan kalian baca teksnya, lalu kalian jawab 10 soal pertanyaan ini ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks, mari sama-sama kita baca ya teksnya. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda-beda. Uang saku Siti ya. Jadi di sini kita mau cari tahu berapakah uang saku Siti. Jadi di sini ada 4 keping uang 500-an ya. Jadi untuk mengetahui totalnya ini ada berapa, kita bisa tambahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ya. Jadi karena 500-nya ada 4, jadi kita jumlahkan. Jadi 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Atau bisa juga dengan perkalian. 4 keping uang dikali nilai uangnya, yaitu 500 ya. Jadi hasilnya juga 2000 ya. Jadi uang saku Siti adalah 2000. Lalu kita akan hitung uang saku. Jadi uang saku ini terdiri dari pecahan uang 500 dan 200. Maka kita bisa tuliskan 500-nya ada berapa? Ya, ada 2. Lalu 200-nya ada 5. Nah, kita jumlahkan seluruhnya. 2 dikali 500, atau kalian bisa jumlahkan 500 ditambah 500, yaitu 1000. Lalu 200-nya ada 5. Berarti 5 dikali 200. Nilainya juga 1000. Nah, jika ditotal, uang 500 dan 200 ini, total uang saku Dayu adalah Rp2.000. Ya, jadi uang saku Dayu juga Rp2.000. Sedangkan uang saku Beni adalah ini ya, yaitu paling sedikit jumlah koinnya, tapi nilainya akan kita cari tahu. Nah, jadi uang saku Beni ini ada 1000-an 2. Berarti kita bisa jumlahkan 1000 ditambah 1000, maka total uang Beni adalah Rp2.000. Jadi ternyata 3 orang ini memiliki uang saku yang sama ya, tetapi berbeda pecahan uangnya. Jadi uang sakunya Siti, Dayu, dan Beni ini bernilai sama, yaitu Rp2.000. Baik, sekarang ayo kita berlatih untuk memasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Jadi di sini ada 2 uang logam, yaitu uang 500 dan juga uang 1000 ya. Kita akan cari kelompok manakah yang sesuai dengan nilai uang tersebut. Oke, yang pertama di sini ada uang logam 500 ya. Nah, mari kita cari tahu manakah dari 3 kelompok ini yang nilainya sama dengan 500. Oke, kelompok yang pertama, di sini ada uang 200, ada 2 ya. Dan uang 101 dan juga uang 500-nya 1. Nah, kita coba totalkan. 200 ditambah 200 sama dengan 400, ditambah lagi 100 sama dengan 500, lalu kita tambahkan lagi dengan 500, totalnya adalah 1000 ya. Berarti ini kelompok ini bukan pasangannya ya. Lalu gambar yang kedua ini, kelompok yang kedua, ada uang 100-an 2, maka nilainya adalah 200. Lalu ditambahkan dengan 200, 400, lalu kita tambahkan 500, jumlahnya adalah 900 ya, maka ini juga bukan. Lalu kelompok uang yang terakhir, 200-nya ada 2, maka kita tambahkan 200 ditambah 200, 400, lalu kita tambahkan 100 sama dengan 500. Nah, maka
sama ya. Ya, maka kita bisa buatkan garis seperti ini. Lalu yang kedua yang kita akan pasangkan yaitu uang logam Rp1.000. Nah, karena kelompok yang ketiga ini sudah terpilih, maka tinggal kelompok yang pertama dan kedua ya yang belum terpilih. Nah, tadi yang manakah yang totalnya adalah Rp1.000, kelompok yang pertama atau yang kedua? Ya, kelompok yang pertama ya, karena di sini uang 200-nya ada 2. Kalau kita total jadi 400, lalu kita tambahkan dengan 100, jadinya 500, lalu 500 ditambah 500 sama dengan 1000 ya. Maka kita pasangkan uang logam Rp1.000 ini dengan kelompok uang yang pertama ini. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah menonton dan mari kita tutup dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.